Bab ke-23. Bab 23, Pil Ginseng Darah Mbun Giok. Rencana Kamar Dagang Zunyu. Jika aku berada di alam Danju, kau pasti sudah lama mati dan tidak akan ada jejak yang tersisa. Pria paruh baya itu mencibir mendengar kata-kata Zhao Ming. Dia segera mengabaikan Zhao Ming dan berjalan langsung menuju gudang. Targetnya tampaknya ada di gudang. Anda? Zhao Ming hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi begitu dia membuka mulut, suaranya tiba-tiba terhenti. Dia tidak berani. Dia takut. Kekuatan yang ditunjukkan lawan tadi pasti jauh lebih kuat darinya. Sekalipun dia tidak berada di alam pengumpulan pil, dia pasti berada di puncak alam Luo Wen. Dia tidak bisa menjadi lawannya. Jika kita mengambil tindakan dengan kekerasan, saya khawatir pihak lain tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Engah! Tepat saat dia sedang berjuang, rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba datang dari dadanya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah kental. Meskipun aku berhasil menghalangi gerakan itu, dampaknya tetap saja menyakitkan bagiku. Zhao Ming tampak muram. Sekarang sudah berakhir. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa doa ketika pria setengah baya misterius itu masuk ke gudang. Saya hanya bisa berdoa dalam hati. Ketika pria paruh baya itu menemukan apa yang diinginkannya, dia akan segera pergi dan tidak menyerang kamar dagang King Yun. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari gudang. Omong kosong macam apa ini? Detik berikutnya, pria paruh baya itu berjalan keluar dari gudang dengan langkah mengancam. Wajahnya penuh dengan keganasan, dan matanya tertuju pada Zhao Ming. Izinkan saya bertanya, di mana pil ginseng darah Jaidu? Dia langsung mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Zhao Ming, mengangkatnya seperti ayam, dan bertanya dengan galak. Zhao Ming bisa mencium bau busuk dari mulut pihak lain. Namun pikirannya lebih bingung. Epi, apa itu pil ginseng darah Mbun Giok? Pil ginseng darah Jaidu? Apa ini? Dia belum pernah mendengarnya. Melihat Zhao Ming tampaknya tidak berbohong, dia menjadi semakin marah. Di mana gurumu? Dia terus bertanya. Wajah Zhao Ming menjadi pucat. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Sebagai seorang penjaga, dia masih sangat setia. Mustahil untuk memberitahu keberadaan Zhao Xian kepada orang asing. Kulit pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengulurkan tangannya untuk menghancurkan tulang tangan Zhao Ming. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang agak muda namun acuh tak acuh dan dewasa tiba-tiba datang dari samping. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan tamu yang menyerang kamar dagang King Yun kita di malam hari. Mendengar suara itu, pria paruh baya itu segera melepaskan Zhao Ming dan berbalik untuk melihat. Tiba-tiba, dia melihat sosok muda berdiri di atap di dekatnya. Di bawah cahaya bulan yang redup, samar-samar terlihat senyum di sudut mulut lelaki itu. Siapa kamu? Pria paruh baya itu bertanya sambil mengerutkan kening. Kau tidak mencariku? Kenapa kau bahkan tidak tahu siapa aku? Zhao Xian tertawa kecil. Mata pria paruh baya itu berbinar. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia muncul tepat di belakang Zhao Xian. Lalu dia menangkap Zhao Xian. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin yang menusuk melintas. Sika. Ledakan. Engah. Dalam kilatan petir itu, bahkan lelaki setengah baya itu tidak bereaksi. Ia terkejut mendapati tangan kanannya. Dia tidak tahu kapan dia dipenggal. Darah pun muncrat keluar seakan-akan cuma-cuma. Pada suatu saat, dia menjadi pucat. Rasa sakit yang hebat baru saja datang dari tangan kanannya. Rasa sakit yang menyayat hati hampir membuatnya menjerit. Ah! Tanganku! Teriakan ini juga membuat Zhao Ming di bawah tidak bisa menahan gemetar. Awalnya dia mengira itu suara Zhao Xian, tetapi kemudian dia mendengarkan dengan saksama
Apakah ini suara pria parubaya? Tapi, bagaimana mungkin? Hatinya penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Seketika dia cepat-cepat mendongak. Akan tetapi, mereka melihat Zhao Xian masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang memperlihatkan kekuatan bertarungnya, sedangkan lelaki parubaya di sampingnya berguling-guling di tanah sambil memegang tangan kanannya yang terus-menerus menyemburkan darah. Sepertinya kamu datang ke sini tanpa mengetahui seluk-beluk kamar dagang Qingyun kami. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan kamu pemberani, atau kamu tidak punya otak sama sekali. Zhao Xian mencibir dan bertanya perlahan. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Namun saat ini, pria parubaya itu tidak berniat memperhatikan Zhao Xian. Dia dengan panik mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya, mencoba menekan darah yang menyembur dari sendi tangan kanannya yang patah. Sika! Melihat ini, Zhao Xian mendecak lidahnya. Detik berikutnya, cahaya dingin lain muncul. Aduh! Tangan kiri pria parubaya itu juga dipotong. Terdengar suara dentang. Tangan kirinya jatuh di depan Zhao Ming. Pupil mata Zhao Ming tiba-tiba mengecil hingga berbentuk seperti jarum. Ini, Tuan muda melakukannya. Pihak lainnya adalah pria kuat yang setidaknya berada di puncak alam Lo Wen. Bagaimana Tuan muda bisa melakukan ini? Dia tercengang. Pemahamannya tentang Zhao Xian masih pada saat Zhao Xian berada di lapisan pertama alam spiritual. Lapisan pertama di alam transformasi spiritual memotong tangan seorang pria kuat di puncak alam Lo Wen. Siapa yang akan percaya kalau saya mengatakannya? Namun pemandangan ini benar-benar muncul di depannya. Itu mengejutkan pandangan hidupnya. Pada saat yang sama, pria parubaya itu juga menyadari metode mengerikan Zhao Xian. Tidak dapat melihat dengan jelas. Tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Dia sama sekali tidak mampu menangkap kapan dan bagaimana Zhao Xian melakukan gerakannya. Saya hanya bisa samar-samar merasakan cahaya dingin. Kemudian, tangannya patah. Dan jika cahaya dingin itu muncul di leherku, dia merasakan dingin di lehernya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan rasa sakit di tangannya yang patah dan segera berlutut di tanah. Sudah kubilang, senior, tolong jaga tanganmu. Ampuni nyawaku. Kenapa repot-repot? Kamu harus berakhir seperti ini untuk memahami situasi saat ini dengan jelas. Zhao Xian berbicara dengan dingin. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya, siapa yang mengirimmu ke sini? Mendengar perkataan Zhao Xian, tubuh lelaki parubaya itu bergetar hebat. Saya takut dia akan membunuh saya kalau dia marah, jadi saya segera mengatakan yang sebenarnya. Melaporkan kembali kepada para senior, para junior tidak diperintah oleh orang lain, tetapi berada di sini untuk mendapatkan pil ginseng darah Mbun Giok. Si junior dibutakan oleh kepentingan dan tidak mengetahui batas-batas dunia. Dia menerobos masuk ke rumah orang tua itu. Dia sungguh pantas mati. Meskipun demikian, saya tetap meminta yang senior untuk menunjukkan tangan mulianya dan mengampuni nyawa yang junior. Di masa depan, junior harus mengikuti jejak senior dan tidak ragu melewati api dan air. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berlutut di tanah tanpa berani mengangkat kepalanya. Menanggapi kata-katanya, Zhao Xian tidak menjawab, tetapi sedikit mengernyit. Pil ginseng darah Jedu? Zhao Xian bingung. Tak ada pil ginseng darah Mbun Giok di tubuhnya. Tidak ada hal seperti itu di gudang. Dari mana orang ini mendapatkan berita tersebut? Di mana kamu mendengar berita ini? Aku tidak punya pil ginseng darah Jedu. Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, pria parubaya itu tiba-tiba gemetar. Matanya penuh ketidakpercayaan. Apa? Tidak. Kelahiran yang menyebalkan. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Mari kita bicarakan secara rinci. Melihat ini, Zhao Xian secara kasar memahami alasannya dan berkata dengan santai.
Itu senior. Itu saja. Pria paruh baya itu menceritakan pengalamannya secara rinci. Dia bukan berasal dari kota Mingyu, melainkan seorang kultivator independen yang tinggal di dekat pegunungan Singyun. Saya tidak sengaja mendengar seseorang berbicara tentang pil ginseng darah embun giok yang disembunyikan di kamar dagang Qingyun di kota Mingyu saat melewati kota Yunshan. Itu cukup serius. Tentu saja pria parubaya itu tidak langsung percaya setelah mendengarnya, tetapi bertanya-tanya. Setelah mengetahui hasil lelang terakhir kamar dagang Qingyun dan lelang kedua yang akan datang, dia langsung mempercayai sebagian besarnya. Jelas saja, pil ginseng darah Jehdu ini mungkin akan muncul di pelelangan. Dan dia sangat membutuhkan pil ginseng darah embun giok untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan langsung masuk ke kamar dagang Qingyun secara diam-diam, berharap bisa mendapatkan pil ginseng darah embun giok sebelum pelelangan dimulai. Bab ke-24. Bab 24. Badai akan datang. Lelang kedua akan segera dimulai. Setelah mendengarkan, Zhao Xian juga merenung sejenak. Jelas, seseorang dengan sengaja merilis berita palsu semacam ini untuk menarik orang-orang berkuasa di Provinsi Beizhou. Pil ginseng darah Jehdu ini adalah pil kelas 5. Obat ini memiliki khasiat memulihkan daging dan tulang manusia. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa parah Anda terluka, selama Anda masih memiliki napas, pil ginseng darah embun giok ini dapat menyelamatkan Anda. Selain itu, ia memiliki efek membentuk kembali meridian dan otot, sehingga secara alami sangat populer. Kamar dagang Zunyu cukup berbahaya. Tidak perlu menebak, Zhao Xian mengarahkan pandangannya ke kamar dagang Zunyu. Itu tidak mengherankan. Jika kamar dagang lain menghadapi langkah ini, saya khawatir mereka akan terkejut. Tapi sayangnya, ini bukan hal buruk bagiku. Memikirkan hal ini, senyum muncul di bibir Zhao Xian. Senior, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, jadi bisakah kau mengampuni nyawaku? Pria paruh baya itu menatap Zhao Xian dengan memohon. Asalkan kau bisa mengampuni nyawaku, apapun yang terjadi di masa depan, Juhan akan selalu siap membantumu. Pria paruh baya itu berlutut langsung di tanah sambil berbicara, tampak sangat tulus. Melihat ini, Zhao Ming terkejut dalam hatinya. Belum lama ini, pria ini bersikap sombong dan mendominasi di hadapanku, bahkan hampir membunuhnya. Alhasil, di hadapan tuan muda itu ternyata ada wajah lain. Namun ketika hidup dan mati menjadi taruhannya, hal ini wajar saja. Akan menjadi hal yang baik jika tuan muda menerimanya. Kamar dagang Qingyun telah mendapatkan asisten hebat lainnya. Memikirkan hal ini, Zhao Ming tidak dapat menahan perasaan senang untuk Zhao Xian dari lubuk hatinya. Namun pilihan Zhao Xian bukanlah seperti yang dipikirkannya. Menerima kamu. Kamu hanya berada di puncak alam Wenjing. Apakah kamu layak? Zhao Xian mencibir. Mereka memaksa masuk ke kamar dagang Qingyun dan bahkan melukai penjaga kamar dagang Qingyun. Katakan padaku, bolehkah aku melepaskanmu? Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, Zhu Han tiba-tiba tampak terkejut. Anda? Aku akan melawanmu. Dia mengerti bahwa Zhao Xian tidak akan membiarkannya pergi, dan matanya tiba-tiba menunjukkan keputusasaan, dan energi spiritual di tubuhnya meledak sepenuhnya, siap untuk melawan Zhao Xian secara langsung. Namun Zhao Xian sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Berjuang demi hidupmu? Anda tidak memenuhi syarat. Detik berikutnya, Zhao Xian menjentikkan jarinya. Suara jentikan jari ini bagaikan sebuah pengingat. Saat suara itu terdengar, ekspresi Zhu Han tiba-tiba membeku. Kemudian, garis darah perlahan-lahan muncul di lehernya. Kemudian, celepuk. Tubuh Zhu Han terpisah dan jatuh ke tanah di sepanjang atap. Darah itu langsung mewarnai bumi menjadi merah cerah. Melihat pemandangan ini, Zhao Mingren tercengang. Tuan muda, apakah kamu tidak menerima Zhu Han? Lagi pula,
dia terbunuh. Gulu. Zhao Ming menelan ludah. Dia tidak melihat dengan jelas saat tuan muda itu mengambil tindakan. Sejujurnya, dia hanya mendengar suara jentikan jari dan tubuh Zuhan terpisah. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak pernah terdengar. Seberapa mengerikan kekuatan tuan muda itu? Zhao Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Sebagai alam Luowen lapisan ketujuh, dia tentu memiliki pemahaman baik tentang kekuatan puncak alam Luowen. Bahkan di alam pengumpulan pil, sangatlah mustahil untuk dengan mudah membunuh orang kuat di puncak alam Luowen. Belum lagi pembunuhan seketika tanpa ada yang menyadari seperti tadi. Cara ini sungguh mengerikan. Mungkinkah tuan muda telah berhasil mencapai puncak alam pengumpulan dan, atau bahkan, alam kekosongan yang menghancurkan? Zhao Ming terkejut. Dia takut dengan idenya sendiri. Alam kekosongan yang hancur. Bahkan jika Anda melihat ke seluruh provinsi Beizhou, Anda tidak akan dapat menemukan banyak keberadaan seperti itu. Tuan muda keluarganya sekarang baru berusia 20-an. Apakah Anda telah memasuki wilayah ini? Bagaimana itu mungkin? Tetapi jika tidak, bagaimana menjelaskan metode mengerikan yang ditunjukkan oleh tuan muda itu? Tepat ketika Zhao Ming sedang berpikir liar, Zhao Xian berjalan di samping Zhao Ming. Mari kita singkirkan mayatnya. Mengenai berita, tidak perlu sengaja menyembunyikannya. Zhao Xian memperingatkan dengan santai. Ya, Tuan muda! Zhao Ming terkejut dan segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu malam ini. Setelah mengucapkan kata penghiburan, Zhao Xian berbalik dan pergi. Hanya Zhao Ming yang merasa terkejut. Tuan muda, ini benar-benar berbeda. Setelah mendesah dalam hatinya, dia menyingkirkan rasa terkejut dan herannya. Dia menjadi tenang. Dia sekarang hanya seorang penjaga, dan dia tidak seharusnya memikirkan apa yang tidak seharusnya dia ketahui. Kemudian dia segera pergi untuk membuang mayat Zuhan. Adapun berita Zhao Xian bahwa tidak perlu menekan tubuh, dia juga terkejut. Jika Anda tidak mengontrol berita, apakah Anda tidak takut menarik musuh ke pintu Anda? Tentu saja ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan oleh penjaga kecil seperti dia. Tuan muda pasti mempunyai idenya sendiri. Di ruangan gelap, hanya satu lilin merah yang dinyalakan. Zhao Xian sedang duduk di kursi, dengan tangan kanannya setengah terkepal dan mengetuk-ngetuk meja, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tuan, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan untuk menghancurkan serikat pedagang Zunyu? Pada saat itu, sesosok tubuh tampak samar-samar dalam kegelapan. Itu adalah gunung besi. Tidak perlu. Zhao Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebaliknya, saya harus berterima kasih kepada Kamar Dagang Zunyu atas trik ini. Dengan cara ini, berita tentang meninggalnya seorang pria kuat di puncak alam Luowen di Kamar Dagang Qingyun kita pasti akan menyebar. Pada saat itu, bahkan jika saya mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Kamar Dagang tidak memiliki pil ginseng darah Mbun Giok, orang lain tidak akan mempercayainya. Dengan pil ginseng darah Mbun Giok dan dukungan serikat pedagang Zunyu, pada saat pelelangan dimulai, pasti akan ada banyak orang kuat yang tertarik. Itu untukku. Tapi itu hal yang hebat. Senyum Zhao Xian menjadi lebih cerah. Lagi pula, semakin berkuasa seseorang, semakin besar kemungkinan barang yang dilelangnya akan laku keras. Dengan cara ini, evaluasi setelah lelang akan lebih tinggi. Hadiah yang bisa Anda dapatkan tentu akan lebih besar. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Kamar Dagang Zunyu? Adapun cara mengucapkan terima kasih, Zhao Xian sudah mempersiapkannya. Terima kasih padamu Tieshan, kalau tidak masalah ini akan sangat sulit dipecahkan. Zhao Xian memandang ke samping jalan Tieshan. Tanpa Tieshan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan orang kuat di puncak alam Luowen. Tentu saja, Tieshanlah yang mengambil tindakan untuk membunuh Zuhan. Dia hanya berpura-pura. Lagi pula,
Tieshan tidak dapat ditunjukkan secara terbuka sekarang. Kemudian biarkan diri Anda mengambil inisiatif untuk memainkan peran ini. Ini juga menyelamatkan beberapa ide picik dari kamar dagang Qingyun mereka. Ini adalah rencana yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tepat seperti yang dipikirkan Zhao Xian. Ini masih pagi. Berita bahwa Zuhan dibunuh oleh Zhao Xian di kamar dagang Qingyun menyebar ke seluruh kota Mingyu. Tidak hanya kota Mingyu, tetapi beberapa kota terdekat juga mengetahui hal ini. Tentu saja, kontribusi kamar dagang Zunyu terhadap proses ini sangat diperlukan. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang berkuasa yang mengetahui masalah ini. Dia bahkan mengetahui bahwa Suhan pergi ke kamar dagang Qingyun untuk mendapatkan pil ginseng darah embun giok. Kali ini dan lagi, banyak orang kuat di dunia dan Ju mengincar pelelangan kamar dagang Qingyun. Hari pelelangan. Zhao Xian sedang duduk di lantai 2, melihat ke bawah. Jalan menuju kamar dagang Qingyun hampir dipenuhi orang. Datang dan perginya semua hanya untuk kesenangan menonton. Di antara mereka juga banyak yang terhormat. Persekutuan pedagang Zunyu bergerak sangat cepat. Zhao Xian tersenyum. Dia berhenti menonton dan malah berbaring di ruang tunggu di lantai 2 dengan mata sedikit terpejam. Dia menunggu pelelangan dimulai. Bab ke-25. Bab 25. Kemarahan Xiao Yui. Ini sebuah penghinaan. Lobi kantor pusat kamar dagang Zunyu. Qin Shanyue sedang duduk di bawah pohon besar menikmati udara sejuk. Hari ini adalah awal musim panas, dan matahari bersinar terang di langit, sungguh menyengat. Tetua Agung, hari ini adalah hari dimulainya lelang kamar dagang Qingyun. Mengapa kita tidak pergi? Para pelayan di sekitar Qin Shanyue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang harus dilakukan? Qin Shanyue melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun aku benar-benar ingin melihat Zhao Xian mempermalukan dirinya sendiri, tetapi begitu kita berhadapan dengan pria kuat misterius itu, tujuan kita adalah menjadi kamar dagang nomor 1 di Provinsi Beizhou. Apakah kamar dagang Qingyun yang kecil ini layak dikunjungi? Mendengar hal itu, sang pembantu segera membungkuk dan memuji. Penatua Agung memiliki penglihatan yang jauh ke depan, yang jauh di luar jangkauan kita. Saya khawatir kamar dagang Qingyun akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kita saat itu. Senyum di wajah Qin Shanyue menjadi lebih cerah. Itu wajar. Selama orang kuat misterius itu tidak memasok perbekalan ke kamar dagang Qingyun, tidak akan ada yang dilelang kamar dagang Qingyun hari ini. Aku tidak bisa mengeluarkan apapun, orang-orang kuat di alam pengumpulan dan tidak semudah aku untuk diajak bicara. Semakin dia memikirkannya, semakin nyaman perasaan Qin Shanyue. Semua kerugian yang diderita Zhao Xian pada lelang sebelumnya telah dipulihkan. Apa yang dikatakan orang tua itu benar adanya. Pelayan itu segera mengangkat tangannya dan tersenyum. Namun demikian, tadi malam tampaknya ada seorang pria kuat di puncak alam Luowen yang menerobos masuk ke kamar dagang Qingyun pada malam hari. Kudengar dia langsung dibunuh oleh Zhao Xian, presiden kamar dagang Qingyun. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Berbicara tentang hal itu, pelayan itu tampak khawatir. Jika masalah ini benar, aku khawatir ada orang kuat yang bersembunyi di kamar dagang Qingyun. Mungkin dia masih orang kuat di alam dan Ju. Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, ekspresi Qin Shanyue tidak banyak berubah. Tidak mungkin benar. 9 dari 10 kali, Zhao Xian hanya membual. Hanya mengatakan bahwa ada ahli alam puncak Luowen yang menerobos masuk ke kamar dagang Qingyun di malam hari, tetapi mereka tidak dapat melaporkan nama mereka. Trik kecil semacam ini hanyalah tipuan untuk menipu orang biasa. Pada akhirnya, Qin Shanyue mencibir. Ini menunjukkan bahwa Zhao Xian panik tanpa pasokan orang kuat misterius itu. Sekarang setelah berita itu keluar, saat pelelangan dimulai, dia dapat menggunakan barang curian itu untuk menutupi rasa malunya karena tidak punya apapun untuk dilelang. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dari sudut pandang ini,
Zhao Xian memang memiliki beberapa keterampilan dan lebih baik dari ayahnya. Mendengar hal itu, pembantu itu tiba-tiba tersadar. Ternyata masih ada maknanya. Seperti yang diharapkan dari Tetua Agung, kita terlalu bodoh untuk melihat makna mendalam dari Zhao Xian. Dia langsung memuji Qin Shanyue. Wajar jika kamu tidak mengerti. Qin Shanyue melambaikan tangannya. Selanjutnya, kirim seseorang untuk mengawasi kota Mingyu dan segera beritahu saya jika ada berita. Ya. Pelayan itu turun untuk membuat pengaturan. Qin Shanyue berbaring dengan nyaman di kursi dek. Zhao Xian, meskipun kalian lebih baik dari ayahmu, kalian masih terlalu muda. Aku menghabiskan banyak energi untuk mengirimkan alam pengumpul pil itu kepadamu. Dengan kemampuan mereka tidak bisa dikesampingkan dengan alasan seperti itu. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, seperti apa ekspresi Anda saat-saatnya tiba. Semakin dia memikirkannya, sudut mulut Qin Shanyue hampir terangkat ke atas. Dingin. Keren sekali. Ketika dia membayangkan Zhao Xian akan menderita, dia berharap bisa terbang ke kamar dagang Qingyun untuk menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun sayangnya, dia tidak punya waktu untuk pergi. Karena dia masih ingin mencari harta karun untuk orang kuat misterius itu. Lagi pula, jika kau ingin terhubung sepenuhnya dengan pusat kekuatan misterius itu, kau tidak dapat melakukannya tanpa melukai dirimu sendiri. Jika Anda tidak bisa melepaskan anak, Anda tidak bisa menjebak serigala. Kota Mingyu. Tuan kota Xiao Yuhei membawa anak buahnya ke pelelangan kamar dagang Qingyun. Xiao Yuhei juga sedikit terkejut saat melihat tempat baru itu. Saya tidak menyangka Zhao Xian begitu murah hati dan memperluas tempatnya begitu besar. Tampaknya dia sangat percaya diri dengan pelelangannya kali ini. Xiao Yuhei berpikir dalam hatinya. Dia baru saja memimpin anak buahnya ke tempat pelelangan. Hanya berpikir bahwa seseorang akan datang untuk menuntunnya ke lantai 2. Ternyata, setelah dia masuk, tidak seorang pun memperhatikannya. Hal ini membuatnya sedikit tidak senang. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kota Mingyu. Dengan status terhormat seperti itu, tidakkah Anda punya hak untuk naik ke lantai 2? Dia merasa sedikit marah, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seorang pembantu. Izinkan saya bertanya, di manakah orang yang menerima tuanku? Anak buah Xiao Yuhei bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Pelayan itu pun tercengang. Dia segera menyerahkannya. Maaf, saya agak buta. Saya agak pusing karena kesibukan pekerjaan saya. Saya tidak melihat tuan kota di sini. Silakan ikut saya. Setelah berkata demikian, pelayan itu menuntun Xiao Yuhei masuk ke dalam. Melihat ini, ketidakbahagiaan Xiao Yuhei sedikit menghilang. Ternyata saya hanya lupa. Dia mengira Zhao Xian begitu sombong, sampai-sampai dia tidak menganggapnya serius. Sambil memikirkan hal itu, dia pun mengikutinya bersama anak buahnya. Tetapi saat hal ini terus berlanjut, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bukankah tangga ke lantai 2 ada tepat di sebelahnya? Apa maksudnya pelayan itu terus menuntun mereka ke tribun? Dia sedikit curiga, namun dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengikuti pelayan itu. Segera, para pelayan membawa Xiao Yuhei dan yang lainnya ke sisi kiri lantai 2 di barisan depan. Tuan kota, ini tempatmu. Wah! Begitu pelayan itu selesai berbicara, Xiao Yuhei menampar meja dan kursi di sebelahnya dengan ekspresi marah. Pada saat yang sama, penjaga di sebelah Xiao Yuhei segera berdiri dan berteriak keras. Lancang! Tidak apa-apa kalau kami tidak mengizinkanmu naik ke lantai 2, tapi kamu malah mengaturnya untuk wali kota di baris kedua? Apakah begini cara presidenmu memperlakukan tuan kota? Ini merupakan penghinaan bagi penguasa kota. Pelayan itu hanya tampak tak berdaya ketika mendengar hal ini. Tuan kota, ini, saya tidak berbicara atas nama presiden, tetapi tidak ada tempat untuk Anda di lantai 2 ini. Ada tamu yang tidak hanya berada di lantai 2, tetapi juga di baris pertama, jadi saya tidak punya pilihan selain menempatkan Anda di baris kedua.
Tetapi kata-kata pelayan itu membuat Xiao Yue semakin marah. Kentut. Dia adalah penguasa kota Mingyu, apakah status tamu ini dapat disejajarkan dengannya? Kamu bilang lantai 2 penuh, tapi menurutku lantai 2 cukup luas. Aku tidak melihat seorang pun di baris pertama. Masih ada tamu. Aku ingin tahu siapa saja tamu di lantai 2. Apakah mereka lebih mulia daripada tuan kotaku? Pengawal Xiao Yue mencibir. Jelas dia tidak bermaksud membiarkan pembantunya pergi begitu saja. Tetapi ketika Xiao Yue berkata demikian, raut wajah pelayan itu tiba-tiba berubah. Hei, tuan kota, tolong beritahu anak buahmu untuk mengecilkan suara mereka. Jika ini membuat marah tamu di lantai 2, penjahat itu tidak akan bisa makan dan pergi begitu saja. Jika Anda ingin bertanya tentang identitas, saya tidak tahu identitas semua tamu, tetapi saya ingat salah satu dari mereka berasal dari lelang terakhir. Itu tamu muda yang melelang kristal giok hari itu. Tuan kota pasti mengingatnya, kan? Begitu pelayan itu mengatakan ini, Xiao Yue mengingatnya. Dia menanyakannya kemudian. Orang itu adalah murid sejadi pertama dari sekte Liyun, namanya Li Shan, dan dia adalah orang yang memiliki kultivasi yang luar biasa. Melihat seluruh provinsi Beizhou, generasi muda dapat mengalahkannya dengan kurang dari 1 tangan. Dia mengenali identitas orang ini. Xiao Yue mengangguk sedikit. Lalu apakah kamu tahu di mana tamu di lantai 2? Pembantu itu sengaja berbuat tipuan. Kalau kentut ya buang aja, buat apa? Tanya satpam itu dengan nada tidak senang. Hei, ya. Tamu itu hampir tidak berhasil mencapai lantai 2 dan ditempatkan di posisi terburuk di lantai 2. Kata pelayan itu dengan jujur. Mendengar ini, Xiao Yue tertegun. Li Shan ditempatkan di posisi terburuk di lantai 2. Dia masih ingat bahwa pada lelang terakhir, posisi Li Shan lebih baik daripadanya. Hasil. Siapa tamu di lantai 2? Xiao Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Si kecil ini tidak tahu. Aku masih harus mengurus tamu-tamu lain, jadi aku tidak akan terus mengganggu tuan kota. Pelayan itu tidak banyak bicara. Ia meminta maaf dan berbalik untuk menyambut yang lain di pintu. Bab ke-26. Bab 26, Sekte Haoyu menghadapi Qian-Qian. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk di sini? Penjaga itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan saat ini. Dia masih memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia telah mengikuti Xiao Yue. Secara alami, dia merasa bahwa status tuannya mulia dan dia tidak boleh kalah dengan yang lain, jadi dia ditempatkan di baris kedua di lantai pertama. Tapi Xiao Yue tahu lebih banyak darinya. Tampaknya ada banyak orang luar biasa yang datang ke pelelangan ini. Ekspresi Xiao Yue sedikit mengembun. Bahkan talenta top seperti Li Shan ditempatkan pada posisi terburuk di lantai kedua. Ini berarti orang lain di lantai 2 mungkin memiliki status lebih mulia daripada Li Shan. Atau lebih kuat dari Li Shan. Dia bertanya bahwa Li Shan, jenius nomor 1 sekte Liyun, baru berusia 30 tahun. Dan kultivasinya telah menembus puncak Luo Wen dan memasuki alam dan lapisan pertama. Lebih kuat dari dia. Setidaknya masih di ranah Danju. Mari kita lihat dulu, baru bicara. Setelah dia mengatakan sesuatu kepada penjaga di sampingnya, dia duduk dengan gembira. Menunggu dengan diam hingga pelelangan dimulai. Awalnya, dia tidak optimis terhadap kamar dagang Qingyun. Lagi pula, kamar dagang Qingyun hendak ditutup sebelumnya. Namun setelah lelang terakhir, kamar dagang Qingyun benar-benar direvitalisasi oleh Zhao Xian. Hal ini membuatnya menatap Zhao Xian dengan penuh harap. Karena alasan ini, kerja sama dengan kamar dagang Zunyu juga terpaksa gagal. Jika Zhao Xian dapat menyelenggarakan lelang ini sebagaimana lelang sebelumnya, penantiannya tidak terlalu lama.
Anda dapat melihat serangkaian tokoh yang semuanya mengenakan pakaian yang sangat mewah berjalan memasuki rumah lelang. Xiao Yuhe tidak tahu asal-usul orang-orang ini. Tidak mungkin, meskipun dia penguasa kota, dia tidak bisa melihat orang-orang hebat. Butuh banyak usaha baginya untuk mencari tahu tentang Li Shandu. Tetapi ada satu orang yang sangat dikenalnya. Pandangan Xiao Yuhe tertuju pada sosok di ruang kiri lantai 2. Itu seorang gadis. Mengenakan gaun berwarna lavender, bentuk tubuh langsingnya tampak jelas. Wajah cantik gadis itu seketika menarik perhatian semua orang yang hadir saat kemunculannya. Tentu saja, sebagian besar orang segera ketakutan melihat seorang penjaga berbaju besi hitam di samping gadis itu. Aura yang terpancar dari para penjaga membuat banyak orang terengah-engah. Bahkan Xiao Yuhe hanya bisa mengintip momen ini. Dia terkejut, karena gadis ini adalah cucu dari tetua agung sekte Haoyu Xiang Qian. Alasan mengapa dia mengenal Xiang Qian adalah karena dia pernah datang ke kota Mingyu. Saat itu, setelah mendengar berita itu, dia ingin menyambutnya secara langsung. Akibatnya, Xiang Qian pergi karena sesuatu begitu dia memasuki kota. Jadi sebenarnya, dia hanya bertemu Xiang Qian satu kali, lalu mengingatnya. Bagaimanapun, penampilan dan sosok Xiang Qian memang mengesankan, ditambah dengan latar belakangnya yang mengerikan. Sulit untuk tidak mengingatnya. Tetapi, mengapa wanita surgawi yang begitu sombong muncul di kota Mingyu hari ini? Tetapi itu hanya sesaat keraguan, apa yang dipikirkannya. Hal itu langsung menyadarinya. Saya ingat setiap orang yang datang. Tanyakan kepada kamar dagang Qingyun apakah mereka akan melelang beberapa harta yang sangat berharga. Mungkinkah? Dia menyadari sesuatu dan pupil matanya mengecil. Xuan bahkan menarik kembali pandangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan menunggu pelelangan dimulai. Jika kecurigaannya benar, maka dia tidak lagi peduli dengan wajahnya sendiri. Tak lama kemudian, tempat pelelangan besar itu sudah dipenuhi orang. Lantai pertama bahkan lebih ramai. Lagi pula, lelang terakhir dipublikasikan secara luas. Kali ini tentu saja lebih banyak orang yang datang untuk menyaksikan keseruannya. Selain itu, tempatnya juga sudah sangat berkembang. Kapasitas tampung orangnya pun berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Tentu saja itu sangat membingungkan. Xiao Yuhe, yang duduk di baris kedua di lantai pertama, hanya merasakan sakit kepala. Jika berada di lantai 2, suara-suara ini pasti sudah terisolasi sejak lama. Tapi tidak ada jalan. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang penting di lantai 2. Tepat ketika suasana di tempat itu sedang sangat berisik. Namun sosok yang dikenalnya perlahan berjalan menuju panggung lelang. Itu Zhao Xian. Saat ini, Zhao Xian mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Ditambah dengan rambut hitam pendek dan fitur wajah yang tampan, dia terlihat sangat tampan dan elegan. Hal itu juga menarik perhatian banyak wanita. Diiringi dengan suara jeritan. Bahkan Xiang Qian yang berada di lantai 2 pun tak kuasa menahan binar matanya saat melihat Zhao Xian. Apakah orang ini presiden kamar dagang Qingyun? Xiang Qian bertanya dengan santai. Ya, Nona, nama orang ini adalah Zhao Xian. Usianya baru 22 tahun sekarang. Saya telah memeriksa tingkat kultivasinya. Dia hanya berada di lapisan ketiga alam transformasi roh dan memiliki bakat rata-rata. Penjaga berbaju besi hitam yang berdiri di samping Xiang Qian membungkuk dan menjawab dengan suara tenang. Bakatnya sungguh kurang. Tapi dia terlihat cukup tampan. Xiang Qian tersenyum. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lelang di lelang ini. Kabar tentang pil ginseng darah embun giok itu kemungkinan besar hanya sekadar kabar burung. Namun, dengan momentum lelang yang begitu besar, itu pasti lebih dari sekadar nama palsu, bukan? Mendengar perkataan Xiang Qian, penjaga berbaju hitam itu segera mengulurkan tangannya. Jika tujuan Nona itu tidak tercapai, saya akan mengurusnya. Anda harus berurusan dengan orang yang tepat.
Setelah insiden selesai, periksa dari mana pesan itu berasal. Jernih. Sebagai cucu dari tetua agung sekte Hauyu, Xiang Qian telah mengetahui segala hal sejak dia masih kecil dan sangat cerdas. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui metode bisnis semacam ini? Dia telah lama melihat bahwa pil ginseng darah Jaidu adalah penipuan. Namun dia tetap datang. Tidak ada yang lain. Saya hanya ingin tahu, bukankah kamar dagang Qingyun sudah merosot, atau bahkan akan tutup? Mengapa hal itu masih banyak dikenang? Jadi, karena keingintahuannya itu dia datang. Kebanyakan orang terhormat lainnya di lantai 2 ada di sini untuk tujuan ini. Tidak banyak orang yang percaya pada apa yang disebut pil ginseng darah Jaidu. Tak seorang pun yang bisa duduk dalam posisi ini adalah orang bodoh. Setiap orang. Di panggung lelang, Zhao Xian berbicara perlahan. Saat suaranya keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Mereka semua mendengarkan Zhao Xian dalam diam. Terima kasih sudah merawatku. Hanya di kamar dagang Qingyun kami dapat memperoleh kembali kehidupan kami dari saat kematian. Saya rasa kalian semua tidak menikmati lelang terakhir. Lagi pula, kamar dagang Qingyun kita sedang sangat kekurangan uang saat itu. Jadi barang-barang yang bisa kita bawa keluar tidak layak disebut. Terima kasih atas dukungan Anda. Setelah berkata demikian, Zhao Xian menangkupkan kedua tangannya sedikit. Tetapi kata-kata ini membuat banyak orang tersipu dan memandang aneh. Kata-kata sebelumnya dapat dianggap sebagai ucapan terima kasih kepada para hadirin dan juru lelang yang hadir pada saat itu. Tapi apa yang saya katakan selanjutnya? Tak peduli betapa anehnya kedengarannya. Apakah Anda menganggap kristal giok Tianmui tidak dapat diperoleh? Itulah bahan pemurnian untuk senjata spiritual yang terbaik. Hal langka seperti ini jarang terlihat di seluruh provinsi Beizhou. Jika ini tidak bisa diletakkan di atas meja, lalu apa yang bisa diletakkan di atas meja? Namun seseorang segera menyadarinya. Yang dimaksud Zhao Xian adalah, dalam pelelangan ini, apakah ada yang lebih baik dari Tianmui Jade Crystal? Hal ini membuat semua orang menantikannya. Tentu saja sebagian orang tidak mempercayainya. Bagaimanapun, situasi kamar dagang Qingyun akan diketahui setelah sedikit penyelidikan. Sangat menyedihkan. Sekalipun ada pemulihan darah dari pelelangan terakhir, itu saja. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dari Tianmui Jade Crystal, tidak sesederhana itu. Namun Zhao Xian tentu saja tidak peduli. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong. Mari kita mulai dengan beberapa makanan pembuka untuk menghangatkan suasana. Setelah selesai berbicara, Zhao Xian membalikkan telapak tangannya.